Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning my students. Come back again in my class with me, Miss Ara. Okay, for today we are going to learn about the simple present tense. Okay, I want to ask you, do you know what is simple present tense? Okay, I think you have know about this, yeah, because this tense is the simplest tense in English. Okay, now we look at for the explanation. Okay, lihat, simple present tense. Simple present tense is used to express habitual actions or general truths. Okay, habitual action itu artinya adalah kebiasaan sehari-hari. Nah, for example, your habitual action is like this. He walks to school. Dia berjalan ke sekolah. Or the another example like this. He wakes up at 5 o'clock. Nah, itu dia artinya kebiasaan sehari-hari. Okay. The second itu adalah general truth. General truth. What is the meaning? Okay. General truth itu ialah explain about the fact. Ya, dia menjelaskan tentang fakta, kebenaran umum. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya for the example, the sun rises in the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Nah, ini dia juga suatu kebenaran umum. Nah, contoh general truth lainnya adalah seperti the Jakarta is the capital city of Indonesia. Nah, Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Nah, itu dia kebenaran umum. Maka if you find the tenses like this, you can use the tenses is simple present tense. Okay, nah, we are going to the pattern. The simple present tense, we have two kinds, the type of sentence. Okay, the first is nominal sentence. Nah, nominal sentence, it means berarti in the sentence there is no verb. Di sana tidak ada kata kerja. Nah, yang ada apa? Yang ada adalah noun, kata benda, adjective, kata sifat, adverb atau kata keterangan. Nah, we look at the example. Okay, yang nominal sentence in the first. Subject plus to be plus noun plus adjective plus adverb. Lihat, to be-nya itu dia pakai to be-nya is, am, are. Okay, kalau dia subjek itu ada 7. Okay, pronoun itu dia ada 7. I, you, we, they, she, he, it. Okay, kalau dia pronounnya she, he, it maka pakai is. Kalau dia pronounnya I, dia pakai am. Nah, kalau pronounnya dia they, we, you maka pakai are. Okay, lihat contohnya. Look at the example. I am a teacher. Saya seorang guru. Saya adalah seorang guru. Nah, ini kan dia tidak ada kata kerja, maka kalian pakailah tipe yang pertama, nominal sentence. Okay, have you understand? Okay, we are going to second type, yaitu verbal sentence. In the verbal sentence, we divide into two type in pronoun. Ya, kalau dia subjeknya she, he, it, kamu di dalam kalimat negatifnya ini dia pakai does. Okay, but kalau pronounnya dia I, you, we, they, dia di dalam kalimat negatifnya dia pakai do. Nah, we look at for the different about the types ya. Lihat kalau yang subjeknya she, he, it. Lihat kalau dia kata orang ketiga tunggal, maka verb-nya itu dia berakhiran s atau is. Nah, ini nanti saya jelaskan kembali. Oke. Nah, ini dia negatifnya dia pakai doesn't. Kata kerjanya dia kembali ke kata kerja pertama. Oke. Nah, kalau interrogatifnya does-nya ini we put in front of the sentence. Kita letakkan dia di awal kalimat. Nah, dan kata kerjanya dia kembali ke kata kerja pertama. Oke, lihat kita differentnya. Kita lihat bedanya. Kalau dia yang pronounnya I, you, we, they, lihat kalimat positifnya dia verb-nya verb pertama, tidak memakai kata kerja berakhiran s atau is. Dia tetap kata kerja pertama. Nah, look at the negative sentence. Subject plus done plus verb 1. Nah, ini dia verb-nya tetap verb 1. Oke, for interrogative sentence, do plus subject plus verb 1. Nah, ini juga sama seperti pronoun di she, he, it. Does atau do-nya tuh we put in front of the sentence, baru subjeknya, baru dia verb 1-nya. Oke.
now we look at the example. Nah, lihat yang pakai does, yang pronounnya she, it. Saya kasih contoh, misalnya kata kerja pertamanya it. Oke, maka dia harus menjadi s, ditambahi s, jadinya eats. Maka menjadi she eats vegetables. Dia makan sayuran. Oke, maka kalimat negatifnya we change into she doesn't eat vegetables. Look at it-nya, dia berubah. Dia nggak ada s-nya lagi, dia menjadi kata kerja pertama. Oke, nah interrogatifnya, does she eat vegetables? Apakah dia makan sayuran? Nah, lihat juga kata kerjanya, dia jadinya kata kerja pertama. Oke, nah lihat yang do, the example from do, yang subjeknya I, you, we, they. Oke, lihat, they eat vegetables. Mereka makan sayuran. Nah, dia tetap ya kata kerja pertama. Oke, they don't eat vegetables. Mereka tidak makan sayuran. Ini juga dia tetap kata kerja pertama. Yang interrogatifnya, do they eat vegetables? Apakah mereka makan sayuran? Nah, kalau misalnya Miss buat dia jawabannya kalau yes, maka ini menjadi bagaimana? Maka dia jadinya yes, they do eat. Nah, kalau yang ini, kalau misalnya jawabannya no, maka menjadi no, they don't. Okay, have you understood? Okay, now we look at perubahan, the changing the pronoun he, she, it in the simple present tense. Lihat ya, kalau misalnya dia orang ketiga tunggal, he, she itu namanya dia orang ketiga tunggal, orang yang kita bicarakan. Oke, kalau kita menambahkan s, is to original verb. Nah, kita tambahkan s atau is itu untuk kata kerja pertama atau kata kerja dasarnya. Lihat yang pertama. We add s to the original verb. Nah, ini dia take. Oke, menjadi takes. Misalnya lagi Miss bilang buy, maka menjadi buys. Miss bilang lagi misalnya contohnya sweep, maka menjadi sweeps. Oke, nah the second types for the pronoun he, she, it, we add es or s to the original of the verb when the verb ends with y. Oke, kalau kalian temukan kata kerja dia ada akhiran y-nya, y-nya, maka kalian tambahkan ies atau s. Look at for the example. Nah, look at study, to be studies. Nah, ini kenapa dia bisa beda? Look at the different about the types. Lihat, if you find the verb in front of the y, misalnya di depannya ini ada konsonan huruf mati, kamu berarti menambahkan ies. Oke, lihat ini juga di depannya ini ada huruf mati konsonan, maka kamu menambahkan ies. But tapi kalau misalnya you find the verb ends with y and with y, nah kalau di depannya ada huruf vokal, maka kamu menjadikan kalimatnya ditambah hanya dengan s. Nah, huruf vokal itu kan dia a, i, u, e, o. Maka setelah y itu kamu tambahkan s, maka menjadi buys. Oke. Nah, lihat yang the third type. Untuk subjeknya he, she, it, kita tambah is untuk kata kerja pertama yang berakhiran dengan kata kerja ss, sh, ch, x, dan o. Nah, lihat contohnya. Discuss. Nah, ini dia kan kata kerjanya berakhiran ss, maka kamu harus menambahkan is di akhir katanya. Discuss menjadi discusses. Oke. Wash menjadi washes. Watch menjadi watches. Fix menjadi fixes. Go menjadi goes. Oke, lihat contohnya Miss buat. Misalnya, my father fix. Nah, karena dia he, she, it, my father itu kan he, maka ada kata kerjanya berakhiran x untuk subjeknya he, maka kamu menambahkan is. Oke, my father fixes the roof misalnya every month. Ayah saya memperbaiki genteng atau atap setiap bulan. Nah, ini dia tuh contohnya. Oke. Nah, we are going to the time signal. Penanda waktunya dalam simple present. Oke. Kalau simple present itu kan Miss bilang tadi habitual action. Berarti dia kegiatannya dilakukan
setiap hari atau dia berulang-ulang. Nah, time signal itu gampang nandainya. Seperti contohnya always itu artinya selalu, seldom jarang, sometimes kadang-kadang, every day setiap hari, every week setiap minggu, dan every month itu setiap bulan. Oke? Contohnya ini Miss buat, oke? She wakes up at 5 o'clock every day. Nah, ini artinya adalah dia bangun setiap jam 5 setiap hari. Oke, karena dia ada kata every day-nya, maka pakailah dia tensesnya simple present tense. Oke? After we have studied about the simple present tense material, I give you some exercise for you. Nah, lihat, I want you to analyze which one the wrong sentences from this. Oke, kita lihat mana sih kata yang salah di kalimat yang ini. Oke, look at the first one. We goes with my brother every day. Nah, ini mana sih yang salah? Which one the wrong sentences from the sentence? Nah, kalau kalian lihat mana yang salah? Oke, good. Yang salah adalah nih kata kerjanya. Karena dia subjeknya I, you, we, they, dia tidak pakai is. Nah, jadi dia harusnya bagaimana? Kata kerjanya harusnya tetap menjadi go. Oke, menjadinya we go with my brother every day. Oke, have you understood? Oke, nah, we are going to the second example. He doesn't brings the book. Nah, ini which one the wrong sentences? Yang mana yang salah? Oke, have you find it? Nampak? Tidak? Oke, good. Yang itu benar ya. Yang salah itu di brings. Kenapa? Kalau kalimat negatif yang seperti Miss jelaskan tadi pertama awal, dia kalau kalimat negatif berubah menjadi kata kerja pertama walaupun subjeknya he, she, it. Oke? Maka ini menjadi bring. Oke? Nah, kita lihat lagi the third exercise. She watch a movie. Nah, ini mana yang salah? Ini gampang ya. Baru Miss jelaskan. Yang salah itu kata kerjanya. Nih dia, karena dia subjeknya she, he, it, oke, berakhiran dengan ch, maka seharusnya menjadi watches. Oke, ini dia hanya s berarti salah. Nah, jawaban yang benar adalah watches. Oke, enough for our material today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.